Halo Bun, salam jumpa dengan saya Dr. Ari Soryadharma, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini kita akan membahas mengenai menyusui dalam kehamilan. Bunda cermat, bayi sehat. Pada umumnya, menyusui saat sedang hamil itu aman. Namun, ada beberapa hal yang Bunda perlu perhatikan di saat Bunda sudah hamil lagi sementara masih menyusui si kakak. Di antaranya adalah yang pertama, makan makanan bergizi. Jadi memenuhi kebutuhan kalori Bunda pada saat sebelum hamil harus ditambahkan dengan kebutuhan kalori Bunda pada saat menyusui, ditambahkan kebutuhan kalori Bunda pada saat hamil. Jadi kebutuhan kalori Bunda pada saat bayi sedang menyusui eksklusif itu bertambah 650 kilokalori. Sedangkan apabila si kakak sudah mulai makan, itu kebutuhan kalorinya bertambah sekitar 500 kilokalori. Kebutuhan kalori Bunda pada saat trimester 1 lebih kurang sama dengan kebutuhan kalori Bunda pada saat tidak hamil. Tapi pada saat trimester 2 itu bertambah sekitar 350 kilokalori. Dan trimester 3 bertambah menjadi 450 kilokalori. Nah, untuk kebutuhan kalori selama hamil ini, Bunda harus konsultasikan dengan dokter kandungan favorit Bunda. Yang kedua adalah kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan Bunda pada saat menyusui dan sedang hamil akan bertambah. Kebutuhan Bunda yang tidak sedang menyusui tapi hamil itu bertambah sekitar 300 cc. Nah, kebutuhan Bunda yang sedang menyusui naik sekitar 800 cc untuk Bunda yang sedang menyusui eksklusif, 650 cc untuk Bunda yang tidak menyusui eksklusif atau bayinya sudah mendapatkan MPASI. Maka kebutuhan Bunda selama menyusui dan sedang hamil adalah lebih kurang 1 liter. Menurut Kemenkes RI, kebutuhan cairan rata-rata orang Indonesia adalah sekitar lebih kurang 2,3 liter per hari. Maka, kebutuhan cairan Bunda yang sedang hamil dan juga menyusui lebih kurang adalah 3-3,5 liter. Yang ketiga, keluhan pada Bunda. Keluhan Bunda akan lebih banyak apabila Bunda hamil sekaligus menyusui. Ya, keluhan yang pertama biasanya mual muntah akan lebih sering. Rasa lapar, capek, haus itu akan lebih intens. Bahkan sensitivitas pada puting pada saat Bunda menyusui itu akan lebih terasa. Jadi, perhatikan posisi dan perlekatan bayi Bunda. Keluhan-keluhan tersebut akan Bunda rasakan hanya pada saat trimester pertama dan awal-awal trimester kedua. Jadi Bunda tidak perlu khawatir. Oleh karenanya, saya menyarankan Bunda untuk tetap menyusui karena keuntungan menyusui akan jauh lebih besar. Yang keempat, menyusui bisa menyebabkan kontraksi ringan pada rahim. Seringkali kontraksi ini tidak menyebabkan efek apapun bagi Bunda maupun bagi janin. Mungkin dokter kandungan Bunda tetap akan melarang Bunda untuk menyusui pada saat hamil. Misalnya Bunda termasuk golongan risiko tinggi seperti tekanan darah tinggi pada kehamilan atau disebut juga preeklamsi, kehamilan kembar, riwayat keguguran, kontraksi prematur, atau riwayat persalinan prematur. Ini risiko-risiko yang akan dideteksi oleh dokter kandungan Bunda pada saat Bunda kontrol atau konsultasi teratur pada dokter favorit Bunda. Yang kelima, perhatikan si kakak. ASI Anda tetap akan memberikan nutrisi yang penting bagi si kakak. Walaupun begitu, jumlah ASI akan berkurang dengan bertambahnya usia kehamilan. Kandungan ASI pun akan berubah, karena di pertengahan kehamilan, Bunda akan mulai memproduksi kolostrum, yang juga akan mengubah rasa dari ASI. Perubahan-perubahan ini mungkin membuat kakak berhenti menyusu, biasanya usia kehamilan 5 bulan ke atas. Karena pembentukan kolostrum ini, BAB si kakak cenderung akan lebih sering dan lebih cair. Maka
Bunda perlu perhatikan kakak. Bila umur kakak kurang dari 1 tahun ketika Bunda sedang hamil, perhatikan kenaikan berat badan kakak. Terkadang diperlukan pemberian makanan pengganti ASI yang lebih banyak. Untuk ini, konsultasikan dengan dokter spesialis anak kesayangan kakak. Yang keenam adalah setelah adik lahir. Sekitar 40% dari kejadian, kakak tetap akan minta nyusu. Bunda nggak perlu terlalu khawatir dengan membatasi pemberian ASI pada si kakak. Hanya, si kakak seringkali menyusui lebih lama karena ASINya lagi banyak. Sebaiknya si adik sulit untuk menyesuaikan dengan produksi yang berlimpah atau disebut juga dengan letdown refleks dari si bunda. Oleh karenanya, bunda disarankan untuk menyusui adik dulu. Selama bunda menyusui dalam kehamilan, kesehatan bunda dan jabang bayi dan si kakak harus terus terpantau sepanjang kehamilan dan pasca persalinan. Oleh karenanya, jangan lupa bunda untuk tetap mengkonsultasikan keadaan bunda dan janin pada dokter kandungan kesayangan bunda, serta keadaan si kakak pada dokter anak. Itulah 6 poin yang bunda perlu perhatikan apabila bunda sedang hamil pada saat bunda menyusui. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Apabila bermanfaat bagi bunda, tolong klik like, subscribe, dan komentar apabila ada pertanyaan. Ingat selalu, bunda cermat, bayi sehat.